Kala kegelapan melanda, di saat Engkau tiada, semua orang seakan merasa kehilangan arah. Namun saat hari ketiga datang, tiba-tiba dunia seakan berubah, karena pengharapan telah lahir saat Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik, karena kaki-Mu yang ditusuk paku, aku dapat berjalan dalam terang. Karena tangan-Mu yang berlubang, aku dapat memegang masa depanku. Karena tubuh-Mu yang terluka, aku dapat memiliki kehidupan baru. Dan darah-Mu telah memberi bukti atas kasih cinta-Mu yang tak terganti. Shalom adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Mazmur 106 ayat 1 berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Yuk kita sama-sama bersama kakak-kakak di sini kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Adik-adik, percayalah Tuhan Yesus itu selalu baik. Hari ini baik, kemarin baik, tahun lalu baik, tahun depan baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya, katakan, yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, ada sukacita amin.
Kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, ada dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekali lagi kita katakan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, ada dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, ada dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, ada dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. oh haleluya. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami mengasihi Engkau. Oh haleluya. Sebab namamu ajaib. You are worthy of our praise. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Engkau menebus dosa kami dan menjadikan kami milik-Mu untuk selamanya. Kami berdoa, selamatkanlah banyak jiwa-jiwa dan anak-anak. Pakailah kami menjadi saksi-Mu. Dan selamatkanlah bangsa kami Indonesia. Biarlah setiap lutut bertalut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa baik ya, sebab Tuhan kita luar biasa. Nah adik-adik, hari ini tepat hari Jumat Agung atau disebut Good Friday, yaitu hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus adalah permulaan yang baru, yaitu Tuhan menyatakan bahwa kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Tuhan sudah membayar hidup kita dan kita menjadi orang yang baru, orang yang diselamatkan, orang yang kepunyaan Tuhan, yaitu orang-orang kerajaan surga. Amin. Luar biasa. Hari ini benar hari-hari yang luar biasa dan kita harus mensyukurinya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Nah, sekarang Kak Juli akan menyampaikan firman Tuhan tentang kisah sebelum kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa aja itu? Nah, kita mulai di Yohanes 13, yaitu Tuhan Yesus pertama-tama mengajak muridnya ke atas sebuah rumah dan dia membasuh kaki para muridnya. Pada suatu hari sebelum hari Paskah, Tuhan Yesus mengajak para muridnya mengadakan perjamuan di atas loteng rumah. Setelah perjamuan selesai, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, kau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Itu artinya Tuhan Yesus mengajar pada Petrus untuk saling melayani. Apa yang dimaksud dengan membasuh kaki para muridnya? Adik-adik, bayangkan ya, Tuhan Yesus harus merendahkan dirinya atau dia menundukkan dirinya dan murid-muridnya ada di atasnya dan Tuhan Yesus memegang kaki para muridnya dan bahkan Tuhan Yesus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kaki para murid-muridnya. Itu artinya Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Jadi pesan Tuhan yang pertama di Yohanes 13 ingin kita juga mempunyai hati yang mau melayani. Nah, adik-adik, pesan Tuhan sebelum dia mati dan kayu salib, kita harus mempunyai hati yang melayani. Adik-adik, mulailah belajar melayani di keluargamu, melayani papa mamamu, menyiapkan piring, makanan, minuman, membersihkan tempat tidur, ruangan, atau melayani juga saudaramu, mengajari dan juga menolong. Nah, adik-adik, kalian bisa melakukan pelayanan di mana saja, di gereja. Nah, itu lebih penting juga. Mulailah adik-adik belajar melayani di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, pesan Tuhan punya hati yang mau melayani. Nah, yang kedua di Yohanes 14 Tuhan berkata, jangan gelisah. Kenapa? Tuhan bilang dia akan pergi ke surga, ke rumah Bapa untuk nyiapin rumah buat kita. Wow, luar biasa. Janji Tuhan yang terbesar buat kita adalah bahwa anak-anaknya akan hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Tuhan pernah berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Rumah yang indah bagi orang-orang yang percaya. Rumah yang luar biasa bagi setiap kita yang namanya tercatat dalam kehidupan Tuhan. Adik-adik, kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, namamu sudah ada di dalam buku kehidupan Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyiapkan rumah yang indah di surga. Jadi adik-adik, pesan Tuhan, jangan gelisah. Kamu jangan khawatir, jangan gelisah waktu kamu hidup di dunia ini. Percayalah, masa depanmu, kamu akan memiliki kehidupan yang kekal. Yang penting adik-adik, hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, di Yohanes 15, pesan Tuhan yaitu saling mengasihi. Wa ana amerlukum tehevun leerekum titulon meradafekum kaveldihen tehevun ahavin lukum matabdina. Saling mengasihi adalah perintah Tuhan. Tuhan ingin kita mengasihi orang lain. Bukan mengasihi orang yang baik kepada kita. Bukan orang yang mengasihi yang juga sayang sama kita. Tapi mengasihi orang yang nggak baik. Orang yang mengasihi nggak sayang sama kita. Itu yang Tuhan mau. Milikilah hati yang mengasihi. Kalau kamu lakukan itu, orang yang nggak baik sama kita akan jadi baik sama kita. Orang yang nggak sayang sama kita akan sayang sama kita. Dan mereka akan melihat Yesus di dalam kita. Karena Yesus adalah kasih. Jadi adik, perintah Tuhan di Yohanes 15 untuk kita punya hati yang mau mengasihi. Nah, yang keempat, di Yohanes 16 Tuhan berkata, Dia akan memberikan seorang penghibur. Penghibur yaitu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Itu Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan Yesus akan pergi ke surga dan Dia nggak akan tinggalkan kita. Dia akan turun dalam wujud roh. Roh yang mulia, roh yang kudus. Inilah para murid Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di atas sebuah bukit, dan Tuhan Yesus memberkati mereka sebelum terangkat ke surga. Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai mereka. Jadi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid menunggu di Yerusalem bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Suatu hari mereka berdoa bersama, lalu mereka mendengar suara angin yang kencang. Tiba-tiba di atas kepala mereka terlihat lidah api. Lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita hidup berjalan bersama Roh Kudus. Hidup bergaul dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik, Roh Kudus ada di dalam kita. Dengarkan Dia. Hiduplah bersama Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau? Udah pasti, semua hal yang kudus. Yaitu baca Alkitab, berdoa, melayani, dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Nah, sekarang yang kelima, yang terakhir. Tuhan Yesus di Yohanes 17, Dia berdoa untuk murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Lalu Tuhan Yesus mendoakan para muridnya dan berkata, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Mereka menerima aku dan percaya bahwa aku datang daripadamu. Tuhan Yesus juga berdoa untuk muridnya bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia meminta Bapa untuk menjaga mereka dari yang jahat dan menjadikan mereka kudus. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada semua orang yang percaya kepadanya karena pesan yang akan disampaikan oleh para muridnya. Dia berdoa setiap waktu, bahkan sampai hari ini.
dia berdoa para pengikutnya akan selalu unity, agar dunia tahu bahwa Bapa telah mengutus Tuhan Yesus untuk mati bagi orang berdosa dan semua orang agar hidup bersama Tuhan selamanya. Dia berdoa untuk kebaikan semua murid-muridnya. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih berdoa di surga untuk kita, untuk kebaikan kita. Dan satu lagi, Yohanes 17, Tuhan juga berdoa untuk para murid-muridnya unity, bersatu. Tuhan ingin kita sesama para murid, sesama anak-anak Tuhan punya hati yang mau unity. Kita nggak memandang kamu dari gereja mana. Kita tidak memandang warna kulit kamu beda dengan aku. Tuhan tidak memandang kamu siapa. Kamu orang kaya, kamu orang miskin. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau kita bersatu. Unity. Itu yang Tuhan mau. Sesama anak Tuhan, kita harus unity. Amin. Bukan tentang gereja mana, bukan tentang kulit warnanya apa, bukan dari bangsa mana, tapi adik-adik sesama murid Tuhan, kita mau unity. Oke adik-adik, itu pesan Tuhan sebelum dia ditangkap dan mati di atas kayu salib. Pertama, kita punya hati yang melayani. Kedua, kita jangan gelisah dan kita bersyukur Tuhan sudah menyiapkan rumah yang indah buat kita di surga. Ketiga, kita punya hati yang saling mengasihi. Keempat, kita hidup bergaul bersama Roh Kudus. Kelima, kita mau unity bersama semua murid-murid Tuhan Yesus. Pegang 5 hal ini dan mari kita lakukan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya dan Tuhan Yesus melakukannya. Dia mati di atas kayu salib dan membebaskan kita. Dan sekarang bagian kita lakukan kelima hal ini. Amin. Ayat hafalan kita hari ini 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sekali lagi ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ayo sekarang kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur hari ini kami memperingati tentang kematian-Mu di atas kayu salib. Kami belajar tentang firman-Mu Tuhan, tentang kisah-Mu ya Bapa, yaitu membasuh kaki murid-murid-Mu, yaitu mau melayani dan juga nggak gelisah, sebab Engkau sudah memberikan kami rumah yang indah di surga. Dan juga Engkau memerintahkan kami untuk saling mengasihi. Dan juga ya Bapa, kami mau hidup bersama Roh Kudus-Mu, bergaul dan berjalan bersama Roh Kudus. Dan terakhir Bapa, kami mau hidup unity ya Tuhan, seperti doa-Mu untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih, ajar kami, tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang telah Kau perbuat. Siapakah kami ini ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau mau selamatkan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik sekarang angkat dua tanganmu, kakak berdoa berkat buat kalian. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengenapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Adik-adik diberkatilah di dalam Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Haleluya! Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati. Dia sudah mengalahkan maut. Ayo adik-adik kita berkumpul di acara The Passover pada hari Minggu
4 April 2021 di ibadah online dan Kids Zoom. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.